Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, pada rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Kebudayaan serta Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi terkait kebijakan umum kementerian, Komisi 10 DPR RI mendorong sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna memperbaiki kelemahan yang masih terjadi dalam dunia pendidikan. Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi kebijakan pendidikan nasional serta kemajuan kebudayaan agar ke depan sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing pada level nasional maupun internasional. Saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Kebudayaan, serta Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi terkait kebijakan umum kementerian, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan, evaluasi kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan harus dapat dikaji dengan komprehensif yang mendalam. Hanya saja yang menjadi evaluasi yang sangat mendalam bagi catatan kami sebagai anggota DPR RI adalah kemarin tidak dilakukan kajian yang komprehensif, kajian yang mendalam ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu akan melakukan kebijakan publik dalam hal dunia pendidikan dan kebudayaan. Yang paling penting juga apa? Harus juga melihat dari berbagai aspek, baik itu aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, sehingga ketika menetapkan kebijakan publik itu kita tahu situasi dan kondisi Indonesia. Dengan kata lain yang kami harapkan dengan 3 kementerian ini, baik itu pendidikan maupun budaya, pendidikan yang berbasis budaya, budaya yang ditransformasikan melalui pendidikan. Jadi satu sama lain saling melengkapi, bukan jalan sendiri-sendiri. Lebih lanjut, Ferdiansyah mengungkapkan, dalam melakukan evaluasi kebijakan, penting melihat dari berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, serta aspek budaya. Arif dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, terbatasnya anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan kinerja dan pengembangan teknologi budidaya perikanan melalui kolaborasi antar kementerian dan perguruan tinggi. Terbatasnya anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati menekankan pentingnya pemetaan dalam budidaya ikan dan potensi laut guna meningkatkan PNBP. Endang mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memitigasikan pengelolaan anggaran yang terbatas untuk mendukung program pelestarian ekosistem laut dan pemetaan karbon. Endang mendorong penguatan kinerja dan pengembangan teknologi budidaya perikanan melalui kolaborasi antar kementerian dan perguruan tinggi. Nah, yang ingin kita tahu persis dari program-program Pak Menteri itu pemetaannya, terutama tentang karbon. Nah, selain tentang karbon juga yang kedua tentang ekosistem di laut. Jadi banyak sekali tumbuh-tumbuh karang yang sekarang ini dicuri orang. Nah, itu kan harus dijaga ekosistemnya. Nah, bagaimana pemetaan beliau dengan anggaran 6,2 triliun itu? Nah, yang berikutnya PNBP. PNBP ini penting karena semua dikelola oleh pusat. Nah, harusnya dikelola oleh provinsi dan daerah kota atau laut kita ya. Kota atau kabupaten yang punya laut. Lebih lanjut, Endang mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan konsisten melakukan program pengembangan budidaya perikanan agar dapat menciptakan olahan produk ikan yang lebih banyak guna mensuplai bahan baku untuk memenuhi swasembada pangan. Samuel dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad menilai penghapusan utang petani, nelayan, dan UMKM merupakan kebijakan bermanfaat bagi para pelaku usaha. DPR RI akan terus mendukung setiap kebijakan ataupun terobosan yang dilakukan pemerintah yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai penghapusan utang petani, nelayan, dan UMKM merupakan kebijakan yang bermanfaat bagi para pelaku usaha. Kebijakan ini dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Sufmi Dasko menyampaikan, keringanan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM disebabkan beberapa hal, seperti pandemi COVID-19, gagal panen, dan kondisi ekonomi global. Dalam hal ini, DPR RI tentunya akan terus mendukung setiap kebijakan ataupun terobosan yang dilakukan pemerintah yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. DPR sebagai wakil rakyat, ya tentunya itu memang terobosan yang ditunggu-tunggu dan bermanfaat bagi para pelaku usaha. Ya tentunya kalau saya bicara dengan pemerintah bahwa kalau ini kemudian karena satu dan lain hal itu kan sebenarnya utang-utang daripada UMKM dan pelaku usaha yang diringankan itu sebenarnya karena kebanyakan force majeure. Ada yang karena COVID, ada yang karena gagal panen. Nah sehingga dengan tunggakan mereka kemudian akan susah mendapatkan pinjaman walaupun kemudian usahanya pada saat ini sedang prospek. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah di 3 bidang, pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode busana, kuliner, dan industri kreatif. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Terdapat lebih dari 3.300 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dalam rentang tahun 2021 hingga Februari 2024. Angka ini mencakup kasus kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. BKSAP of the House remains committed to promoting Palestinian independence. They will ensure that this commitment is represented in international engagement. Don't forget to watch House News only on TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17.
Pemirsa, terkait dengan kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang semakin meningkat, DPR menganggap rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT perlu segera dirampungkan, sebab setiap profesi harus diakui dan dihargai dengan upah yang layak. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga terus meningkat. Berdasarkan data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, terdapat lebih dari 3.300 kasus kekerasan terhadap PRT dalam rentang tahun 2021 hingga Februari 2024. Angka ini mencakup kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Sebanyak 5 juta masyarakat Indonesia dicatat berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Dari angka tersebut, 92%-nya merupakan perempuan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan perempuan memiliki kesempatan kerja yang minim, keterbatasan jenis pekerjaan, dan mengalami kesenjangan upah dibanding laki-laki. Pekerjaan rumah tangga yang masih kerap dilekatkan pada sosok perempuan menyebabkan PRT seolah-olah distigmakan sebagai pekerjaan perempuan. Padahal nyatanya pekerjaan rumah tangga tak bisa dipandang sebelah mata. Pekerjaan domestik merupakan tugas berat yang ikut berkontribusi dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Belum lagi PRT di Indonesia dihadapkan pada upah yang rendah, resiko kecelakaan kerja dan PHK sepihak, serta menjadi korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual karena minimnya perlindungan hukum. Karenanya DPR menganggap rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT perlu segera dirampungkan. Pada 30 Oktober lalu, DPR periode 2019-2024 telah memutuskan akan mengoper atau melakukan carry over pembahasan RUU ini. Dengan begitu, pembahasan RUU PPRT tidak perlu dimulai dari nol. DPR periode 2024-2029 bisa segera bergegas untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi PRT. Melalui forum rapat paripurna ini, kami meminta persetujuan terhadap usulan Balek atas RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga masuk dalam daftar prioritas program legislasi atau prolegnas pada masa keanggotaan 2024-2029. Apakah dapat disetujui? Setuju. Setelah hampir 2 dekade dibahas, sudah saatnya RUU PPRT mencapai titik temu. Hak-hak pekerja rumah tangga tak boleh lagi dikesampingkan. Tidak boleh ada lagi PRT yang jadi korban. Setiap profesi harus diakui dan dihargai dengan upah yang layak. Dalam menjalankan tugasnya, PRT harus merasa aman. Karenanya, RUU PPRT harus jadi perlindungan. DPR akan terus berjuang untuk duduk bersama pemerintah dan pemangku kepentingan agar RUU PPRT bisa segera disahkan. Yang terpenting sebenarnya adalah adanya kesepahaman terkait bagaimana perlindungan yang aplikatif kepada asisten rumah tangga. Welfare, kesejahteraan mereka itu seperti apa, konsep pelindungan hak-hak mereka itu seperti apa. Sehingga perlu ada titik temu antara kepentingan penyedia kerja dengan hak-hak yang diberi kerja. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menaruh misi Asta Cita sebagai target program menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu mendapat respon positif dari DPR RI yang siap memberikan fungsi pengawasan terhadap seluruh program pemerintahan yang akan dicanangkan. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it.
Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, bagaimana komitmen DPR RI dalam mengawal Asta Cita? Seperti apa fungsi check and balance yang dibangun guna memberikan pengawasan terhadap pemerintahan mendatang? Berikut laporan dari rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saya sudah berada di dalam gedung Nusantara 2, di mana pemirsa dalam pemerintahan baru ini Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengusung tema besar yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, di mana dalam pelaksanaannya nanti akan diturunkan 8 visi atau asta cita, di antaranya yaitu penguatan ideologi demokrasi dan juga peningkatan lapangan pekerjaan dan pembangunan SDM. Dan juga hilirisasi yang akan dilanjutkan terus. Dan bagaimana DPR RI akan memandang hal tersebut, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota DPR terpilih yang baru yaitu Ibu Atalia Pak Praratia. Oke Bu, terkait asta cita dari Presiden terpilih, bagaimana DPR memandang hal tersebut? Ya, saya merasa ingin memberikan apresiasi gitu ya, karena asta cita ini secara komprehensif dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini begitu. Karena Indonesia Emas itu harus dibangun dari kelengkapan hal-hal elemen-elemen yang kemudian akan mendukung bagaimana kita bisa mencapai itu dengan lebih cepat begitu ya. Dan saya sangat menyepakati bahwa ini dimulai juga dari bagaimana kita mempersiapkan masa depan anak-anak kita begitu ya, dari mulai kesiapan dari sisi gizinya, bagaimana mereka memiliki kesiapan secara fisik, mental dan lain sebagainya. Jadi saya melihat tadi termasuk ada hilirisasi dan lain sebagainya, ini merupakan satu hal yang memang penting sekali untuk kita dukung bersama-sama. Nah, maka kita akan dukung pemerintahan Presiden Prabowo ini dan kita akan membantu untuk kemudian menampung aspirasi dari masyarakat sehingga nanti ada kesesuaian. Demokrasi itu akan hadir ketika apa yang diharapkan oleh masyarakat juga sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh pemerintah tentu saja. Nah, karenanya kita akan bersemangat untuk itu semua. Bu, terkait komitmen DPR dalam melakukan penguatan fungsi pengawasan terhadap pemerintah seperti apa nanti? Ini menunjukkan bahwa legislatif pun menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini begitu ya. Termasuk juga tadi ada satu lagi badan baru ya, badan aspirasi rakyat begitu. Ini sangat baik sekali saya kira, sehingga ada mereka-mereka yang fokus untuk terus memastikan bahwa apa yang menjadi hasil daripada keputusan-keputusan DPR ini sesuai dengan aspirasi rakyat begitu. Nah, jadi saya merasa bahwa alhamdulillah kami terlihat bagaimana bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Termasuk saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Saya sebetulnya saya adalah orang yang baru, tapi saya memberikan apresiasi karena selama ini masyarakat itu menilai bahwa anggota DPR itu biasanya mereka ketika terpilih mereka lupa begitu ya, terkait dengan aspirasi atau mungkin mereka tidak lagi datang ke wilayah begitu. Hari ini kita baru diberitahu kemarin akan ada rapat paripurna, itu rata-rata teman-teman itu datang dari dapil masing-masing dari seluruh Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa kami ini bekerja keras untuk rakyat begitu ya. Dengan segala kekurangannya kami akan terus memperbaiki diri supaya nanti betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Terkait
tadi Ibu juga menyampaikan penambahan AKD tadi. Apakah ini relevan dalam penguatan check and balance dari DPR? Tentu saja. Betul sekali. Jadi memang kita perlu sekali untuk check and balance tadi ya. Jadi bahwa tadi badan-badan ini sudah dibentuk begitu ya. Anggota DPR ini potensial sekali begitu ya. Karena tadi bahwa mereka ini orang-orang yang sudah tangguh sekali, bisa masuk ke parlemen saja kan itu tidak mudah begitu ya. Itu istilahnya badai sudah mereka lewati gitu ya. Kemudian tadi tantangannya banyak sekali. Jadi saya sangat optimis begitu. Ini dimulai dengan semangat ya. Nanti juga kita akan sampai terakhir akan terus jaga semangat itu. Baik. Harapan Bu terakhir nih Bu. Harapan untuk pemerintahan baru seperti apa nih ke depan? Ya, pemerintahan baru tentu saja harus berkolaborasi. Jadi kita punya 3 ya, yudikatif, legislatif, dan eksekutif, dan ini harus berkolaborasi bersama-sama dengan rakyat. Karena kita demokrasi, maka rakyat adalah kunci utama kita. Nah, saya berharap bahwa mereka tetap didengar, bahwa mereka tetap menjadi sesuatu yang kita utamakan begitu dalam apapun yang menjadi hasil keputusan kita. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat harus hadir dan kali ini. Terima kasih. Terima kasih Bu, selamat bertugas kembali Bu. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota baru DPR RI yaitu Ibu Atalia. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak? Lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda. Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Silakan Diva.
Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Apa kabar Anda pada hari ini? Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen Media Online Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu penghargaan rekor muri menjadi contoh baik bagi Komisi 2 DPR RI periode 2024-2029. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda? Di sini beberapa media online menyebutkan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra, menilai penghargaan rekor muri atau Museum Rekor Dunia Indonesia yang diberikan kepada Komisi 2 DPR RI pada periode 2019-2024 menjadi contoh baik bagi pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI di periode saat ini untuk berbuat serupa. Bahtra menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran pimpinan dan juga anggota Komisi 2 DPR RI pada periode 2019-2024 yang telah mencetak rekor muri sebagai komisi di DPR RI yang menyelesaikan undang-undang terbanyak dalam satu periode masa tugas pasca reformasi sebanyak 160 undang-undang. Politisi dari fraksi Partai Gerindra ini menambahkan penghargaan rekor muri itu juga merupakan sebuah kebanggaan baginya di Komisi 2 DPR RI periode saat ini, pemirsa. Pihaknya juga berharap prestasi tersebut bisa menjadi tradisi yang bisa dilanjutkannya di periode sekarang. Pasalnya masih tersisa sebanyak 122 undang-undang kabupaten kota yang masih harus diselesaikan oleh Komisi 2 DPR RI di kedepannya. Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengapresiasi prestasi Komisi 2 DPR RI periode 2019-2024. Dan mirsa, kita ucapkan selamat kepada Komisi 2 DPR RI yang berhasil penghargaan rekor muri sebagai komisi di DPR RI yang menyelesaikan undang-undang terbanyak. Baik mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline, yaitu DPR RI dan Parlemen Chili tekankan isu pelaksanaan demokrasi, pembangunan, dan juga kesetaraan gender. Mirsa, bisa Anda saksikan kembali. Di layar kaca Anda di sini menyebutkan bahwa Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, akan mengikuti G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 ke-10 atau Forum Pimpinan Parlemen Negara-Negara G20 yang digelar di Brazil. Dan mirsa, sebelum ke Brazil, Puan bersama delegasi DPR RI singgah ke Chili, Amerika Selatan untuk bertemu dengan Ketua Parlemennya, yaitu Carol Cariola Oliva, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dan juga Puan mengatakan kokohnya hubungan bilateral antar negara memerlukan dukungan parlemen, sebab parlemen memiliki kewenangan dan dapat menentukan kerja pemerintah dalam negara demokrasi. DPR RI sendiri telah memiliki grup kerjasama bilateral antar parlemen Indonesia-Chile atau GKSB pada periode 2019-2024. Ia berharap untuk periode DPR sekarang, DPR dan Parlemen Chili dapat kembali melanjutkan grup kerjasama bilateral itu sebagai sarana dialog mengenai berbagai isu penting serta semakin mempererat hubungan Indonesia-Chili. Dan mirsa, tambahnya juga grup tersebut juga berguna untuk konsultasi antar Parlemen Indonesia dan juga Chili dalam berbagai isu. Dan menurut Puan, konsultasi antar Parlemen Indonesia dan Chili dapat menekankan isu-isu terkait pelaksanaan demokrasi, isu pembangunan, dan juga kesetaraan gender. Dan mirsa, sebagai tambahan informasi Anda, Puan akan menghadiri P20 ke-10 di Brasilia, Brazil, yang digelar pada 6 hingga 8 November 2024 mendatang. P20 atau Parlemen 20 adalah forum pimpinan parlemen negara-negara G20 yang merupakan rangkaian dari konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Dan baik mirsa, itu tadi headline di media online hari ini, yaitu penghargaan rekor muri menjadi contoh baik bagi Komisi 2 DPR RI periode 2024-2029 dan juga DPR RI dan Parlemen Chili tekankan isu-isu pelaksanaan demokrasi, pembangunan, dan juga kesetaraan gender. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.